Oke baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Eri Chan Sigalingging. Saya dari Prodi Manajemen. Di pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum ketenagakerjaan. Pengertian hukum ketenagakerjaan. Hukum perubahan adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan pengusaha. Pada pengertian tersebut, hendaklah dibatasi pada hukum yang bersangkutan dengan orang-orang yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja atau bekerja pada orang lain. Tujuan hukum ketenagakerjaan: memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan sosial dan daerah, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sifat hukum ketenagakerjaan. Sifat hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah masuk lingkup hukum privat. Mengingat bidang-bidang kajian hukum itu merupakan suatu kesatuan dan tidak mungkin dilakukan pemisahan, maka menjadikan hukum ketenagakerjaan termasuk dalam hukum fungsional, yaitu mengandung bidang hukum yang lainnya. Kedudukan hukum ketenagakerjaan. Bila diikuti sistem Belanda, di negara tersebut hukum perubahan atau ketenagakerjaan dulu dijadikan bagian dari hukum perdata. Dan secara tradisional, perubahan atau ketenagakerjaan selalu digolongkan pada hukum sipil. Gagasan ini berasal dari zaman di mana dianggap bahwa buruh atau tenaga kerja dan majikan atau pengusaha bebas mengadakan perjanjian kerja satu sama dengan yang lainnya. Pasal 1338 KUH Perdata. Dan pemerintah dilarang mencampuri kemerdekaan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Namun perkembangan teknologi dalam bidang produksi telah memaksa pemerintah untuk terus mencampuri urusan perubahan ketenagakerjaan dan ada kalanya demi kepentingan umum dan ada kalanya kepentingan buruh atau tenaga kerja itu sendiri yang selalu berada dalam posisi yang lemah. Subjek hukum ketenagakerjaan. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan yang berbentuk apapun. Pengertian mengenai pekerja tersebut diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan dengan memberikan pekerjaan kepada orang lain dan pemberian imbalan dalam bentuk upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh si pekerja. Ketiga, ada organisasi buruh. Organisasi buruh atau serikat pekerja merupakan alat utama bagi buruh atau pekerja yang berfungsi sebagai pelindung dan untuk memperjuangkan kedudukan pekerja dalam memperbaiki nasib. Di sini ada objek hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, sanksi hukum yang terlaksana dengan baik dan bersifat administratif maupun sanksi pidana akibat dari pelanggaran ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, ganti rugi yang terpenuhi bagi pihak yang dirugikan akibat dari adanya prestasi atau lingkar janji yang dilakukan oleh pihak lain dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hakikat hukum ketenagakerjaan. Hakikat hukum ketenagakerjaan adalah perlindungan terhadap tenaga kerja, yakni dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia sejahtera, adil, makmur, dan merata bagi material maupun spiritual. Kesimpulannya, hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang diklasifikasikan ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengarahan pendayagunaan tenaga kerja. Sekian dari saya di pagi hari ini. Saya Richard
izin undur diri. Terima kasih.